Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Widiantari dengan NIM 19130310108. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat larutan jika yang tersedia berupa padatan, kristal maupun cairan. Nah, untuk yang pertama yaitu bagaimana cara membuat natrium klorida 4,3 normal dengan volume 150 ml jika yang tersedia berupa kristal. Nah, adapun alat yang digunakan yaitu neraca analitik, gelas kimia ukuran 100 ml 1 buah, corong 1 buah, pipet tetes 1 buah, labu ukur ukuran 150 ml 1 buah, kaca arloji, spatula, dan batang pengaduk. Nah, untuk bahannya sendiri itu digunakan kristal natrium klorida dan juga aquades. Adapun prosedur dari pembuatan natrium klorida 4,3 normal, yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, setelah menyiapkan alat dan bahan, kita harus menghitung massa zat natrium klorida 4,3 normal dengan volume 150 ml. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung massa zat dari natrium klorida yaitu dengan rumus normalitas. N sama dengan massa dibagi MR dibagi dengan valensinya dikali 1000 per mililiter, sehingga diperoleh massa natrium klorida itu sebanyak 37,41 gram. Kemudian setelah kita cari massanya, lalu masukkan kaca arloji ke dalam neraca analitik dan atur agar massa kaca arloji menjadi 0 gram. Nah, setelah diatur, kristal natrium klorida yang telah kita cari massanya, kita ambil menggunakan spatula dan ditimbang sampai mendapatkan massa yang kita inginkan, yaitu 37,41 gram. Nah, setelah itu, masukkan kristal natrium klorida yang telah kita timbang ke dalam gelas kimia 100 ml dan tuangkan aquades ke dalam gelas tersebut dan aduk hingga zat natrium klorida larut dengan sempurna. Setelah larut, masukkan larutan ke dalam labu ukur ukuran 150 ml dan tambahkan aquades sampai mencapai tanda batas, kemudian dikocok. Nah, untuk yang kedua yaitu bagaimana cara membuat natrium hidroksida 0,4 normal dengan volume 200 ml jika yang tersedia berupa larutan natrium hidroksida 96%. Nah, adapun alat yang akan kita gunakan yaitu gelas kimia ukuran 100 ml 1 buah, kemudian labu ukur 200 ml 1 buah, pipet tetes, dan corong. Untuk bahan, kita gunakan larutan natrium hidroksida 96% dan aquades. Adapun langkah kerja dari pembuatan natrium hidroksida 0,4 normal, yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kemudian, hitung volume dari natrium hidroksida yang akan kita gunakan nantinya. Nah, untuk mendapatkan volume dari natrium hidroksida, kita menggunakan rumus normalitas juga. Sebelum masuk ke rumus normalitas, kita harus mengetahui berapa massa dari natrium hidroksida. Dengan rumus Rho sama dengan massa dibagi volume. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus normalitas sehingga diperoleh nanti volume dari natrium hidroksida yaitu 26,625 ml. Kemudian setelah mendapatkan volume yang digunakan, kita tuangkan volume tersebut ke dalam labu ukur dan tambahkan aquades sampai mencapai tanda batas 200 ml. Kemudian dikocok. Yang ketiga yaitu membuat larutan HCl 5% dengan volume 150 ml, di mana yang tersedia di laboratorium adalah larutan HCl 98%. Adapun alat yang digunakan yaitu labu ukur 150 ml sebanyak 1 buah, kemudian gelas kimia ukuran 100 ml 1 buah, pipet tetes
dan juga corong. Untuk bahan, kita gunakan larutan HCl 98% dan juga Aquades. Adapun langkah untuk membuat HCl 5% yaitu yang pertama, sama menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kemudian menghitung volume yang akan digunakan untuk membuat 5% larutan HCl dengan rumus pengenceran yaitu V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Di mana V1 itu merupakan volume pertama, V2 volume kedua, M1 itu merupakan konsentrasi. Setelah itu didapatkan hasil bahwa volume dari HCl yang digunakan yaitu 7,65 ml. Setelah mendapatkan volume, kita tuangkan 100 ml Aquades ke dalam labu ukur. Kemudian sebanyak 7,65 ml HCl 98% kita tuangkan ke dalam labu ukur tersebut dan tambahkan Aquades kembali sampai mencapai tanda batas 150 ml. Kemudian dikocok. Yang keempat, membuat asam asetat 0,254 normal dengan volume 200 ml jika yang tersedia berupa larutan asam asetat 75%. Untuk alat yang akan kita gunakan yaitu labu ukur ukuran 200 ml sebanyak 1 buah, gelas kimia ukuran 100 ml sebanyak 1 buah, pipet tetes, dan juga corong. Untuk bahan kita gunakan Aquades dan larutan asam asetat 75%. Cara atau proses pembuatan dari asam asetat 0,254 normal adalah yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kemudian kita hitung volume dari asam asetat yang akan digunakan dengan menggunakan rumus normalitas, yaitu normalitas sama dengan Rho dikali 10 dikali persentase dibagi MR dikali A. Nah, yang mana A ini merupakan banyaknya valensi dari asam asetat. Kemudian setelah mendapatkan normalitas yaitu 13,125, kita masukkan ke dalam rumus pengenceran yaitu N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2 sehingga didapatkan volume 1 dari volume asam asetat yang digunakan yaitu 3,87 ml. Setelah mendapatkan volume, lalu kita tuangkan 150 ml Aquades ke dalam labu ukur, kemudian sebanyak 3,87 ml asam asetat 75% kita tuangkan ke dalam labu ukur tersebut dan tambahkan Aquades kembali sampai mencapai tanda batas 200 ml, kemudian kita kocok. Berikutnya yaitu bagaimana membuat larutan asam sulfat 0,5 molar jika yang tersedia adalah larutan asam sulfat 98% dengan berat jenis 1,2 dan volume 150 ml. Nah, alat yang digunakan yaitu labu ukur ukuran 150 ml 1 buah, kemudian gelas kimia ukuran 100 ml 1 buah, pipet tetes, dan juga corong. Untuk bahan sendiri yaitu digunakan larutan asam sulfat 98% dan juga Aquades. Adapun langkah yang untuk membuat larutan asam sulfat 0,5 molar, yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kemudian menghitung volume dari asam sulfat 0,5 molar dengan rumus molaritas yaitu M sama dengan Rho dikali 10 dikali persentase dibagi MR. Setelah mendapatkan M sama dengan 12, kita masukkan ke dalam rumus pengenceran yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2 sehingga didapatkan volume dari asam sulfat yaitu 6,25 ml. Kemudian setelah mendapatkan volume, kita tuangkan 100 ml Aquades ke dalam labu ukur. Kemudian sebanyak 6,25 ml asam sulfat 98% kita tuangkan ke dalam labu ukur tersebut dan tambahkan Aquades kembali sampai mencapai tanda batas 150 ml, kemudian kita kocok.
Selanjutnya yaitu bagaimana membuat kalium hidroksida 1,2 normal dengan volume 200 ml jika yang tersedia berupa kristal. Alat yang digunakan yaitu neraca analitik, gelas kimia ukuran 100 ml satu buah, labu ukur 200 ml satu buah, corong, pipet tetes, kaca arloji, spatula, dan batang pengaduk. Untuk bahannya sendiri itu digunakan kristal kalium hidroksida dan juga aquades. Nah, adapun langkah kerjanya yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Kemudian menghitung massa dari kalium hidroksida 1,2 normal dengan volume 200 ml. Nah, rumus yang digunakan yaitu rumus normalitas yaitu massa dibagi mRKOH dibagi dengan valensi dari KOH dikali 1000 per mililiter volume, sehingga didapatkan massa dari kalium hidroksida yang digunakan itu sebesar 13,44 gram. Setelah mendapatkan massa, kemudian kaca arloji dimasukkan ke dalam neraca analitik dan diatur agar massa kaca arloji sama dengan 0 gram. Setelah itu kristal KOH diambil dengan menggunakan spatula dan ditimbang sampai mendapatkan massa yang diinginkan. Dalam hal ini yaitu 13,44 gram. Nah, setelah ditimbang, kemudian kristal KOH dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berukuran 100 ml dan tuangkan aquades ke dalam gelas tersebut, lalu aduk hingga zat dari kalium hidroksida itu larut dengan sempurna. Setelah dilarutkan, masukkan larutan ke dalam labu ukur yang berukuran 200 ml dan tambahkan aquades sampai mencapai tanda batas. Kemudian dikocok. Kemudian bagaimana membuat kalium hidroksida alkoholis 5% dengan volume 150 ml jika yang tersedia itu berupa kristal, jika sediaannya yang ada itu adalah kristal dan juga alkohol 75%. Nah, adapun alat yang digunakan yaitu neraca analitik, gelas kimia ukuran 100 ml satu buah, labu ukur 150 ml satu buah, corong, pipet tetes, kaca arloji, spatula, dan batang pengaduk. Nah, untuk bahannya sendiri itu digunakan kristal kalium hidroksida dan juga alkohol 75% sebagai pelarut. Adapun langkah kerja dari membuat kalium hidroksida alkoholis 5% yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kemudian menghitung massa dari kalium hidroksida dengan rumus persen berat per volume, di mana itu sama dengan gram zat terlarut dibagi mililiter larutan dikali 100%. Nah, sehingga didapatkan gram zat terlarutnya itu adalah sebanyak 7,5 gram. Nah, setelah mendapatkan massa dari kalium hidroksida, kita masukkan kaca arloji ke dalam neraca analitik dan diatur agar massa kaca arloji itu sama dengan 0 gram. Lalu, kristal KOH diambil dengan menggunakan spatula dan ditimbang sampai mendapatkan massa sebanyak 7,5 gram. Kemudian setelah ditimbang, kita larutkan dengan pelarut alkohol 75% di dalam gelas kimia ukuran 100 ml. Nah, setelah itu tuangkan alkohol 50 ml ke dalam labu ukur berukuran 150 ml dan tuangkan larutan KOH 100 ml ke dalamnya, lalu dikocok hingga homogen. Kemudian membuat larutan natrium klorida 0,3 molar dengan volume 200 ml jika yang tersedia berupa kristal. Alat yang digunakan yaitu neraca analitik, gelas kimia 100 ml, corong dan pipet tetes, labu ukur ukuran 200 ml, kaca arloji, spatula, dan batang pengaduk. Untuk bahan sendiri, kita gunakan kristal natrium klorida dan juga aquades. Adapun langkah kerjanya yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kemudian kita hitung
massa natrium klorida 0,3 molar dengan volume 200 ml. Nah, untuk mendapatkan massa, kita harus mengetahui mol dari natrium klorida dengan menggunakan rumus N sama dengan M dikali V. M itu molaritas dan V itu merupakan volume. Setelah didapatkan N sama dengan 0,06 mol, lalu kita dapat mencari massa dari natrium klorida dengan rumus massa natrium klorida sama dengan mol dikali massa molekul relatif dari natrium klorida, sehingga didapatkan massa dari natrium klorida yaitu 3,51 gram. Setelah mendapatkan massa, kaca arloji kita masukkan ke dalam neraca analitik dan diatur agar massa kaca arloji itu menjadi 0 gram. Lalu, kristal natrium klorida diambil dengan menggunakan spatula dan ditimbang sampai mendapatkan massa yang kita inginkan, yaitu 3,51 gram. Nah, setelah ditimbang, kristal natrium klorida itu dimasukkan ke dalam gelas kimia ukuran 100 ml, lalu kita tuangkan aquades ke dalam gelas tersebut dan aduk sampai zat tersebut larut dengan sempurna. Nah, setelah dilarutkan, masukkan larutan itu ke dalam labu ukur yang ukurannya 200 ml. Kemudian tambahkan aquades sampai mencapai tanda batas. Kemudian kita kocok. Selanjutnya yaitu membuat phenolphthalein 0,1% dengan volume 150 ml jika yang tersedia berupa padatan. Nah, alat yang digunakan yaitu neraca analitik, gelas kimia 100 ml, corong dan pipet tetes, labu ukur 200 ml, kaca arloji, spatula, dan batang pengaduk. Untuk bahannya sendiri, kita gunakan padatan phenolphthalein dan juga aquades. Nah, langkah kerjanya yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kemudian kita menghitung massa phenolphthalein dengan volume 150 ml dengan rumus persen berat per volume, yaitu gram zat terlarut dibagi mililiter larutan dikali 100%. Sehingga diperoleh massa dari phenolphthalein yaitu 0,15 gram. Kemudian setelah mendapatkan massa, masukkan kaca arloji ke dalam neraca analitik dan diatur agar massa kaca arloji itu sama dengan 0 gram. Kemudian padatan phenolphthalein diambil dengan menggunakan spatula dan ditimbang sampai mendapatkan massa sebesar 0,15 gram. Kemudian setelah ditimbang, kita masukkan padatan phenolphthalein ke dalam gelas kimia ukuran 100 ml, lalu tuangkan aquades dan diaduk hingga padatan tersebut larut dengan sempurna. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam labu ukur ukuran 150 ml dan tambahkan aquades sampai mencapai tanda batas 150 ml. Kemudian dikocok. Nah, yang terakhir itu membuat buffer asetat 0,05 molar dengan volume 200 ml jika yang tersedia berupa padatan dan juga ada pH. Nah, untuk alat yang digunakan yaitu neraca analitik, gelas kimia 100 ml, corong dan pipet tetes, labu ukur ukuran 200 ml, kaca arloji, spatula, dan juga batang pengaduk. Untuk bahannya sendiri kita gunakan padatan amonium asetat, dalam hal ini yaitu buffer asetat, aquades, dan asam asetat glasial 100%. Untuk langkah kerjanya yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kemudian kita hitung massa buffer asetat 0,05 molar dengan volume 200 ml dengan rumus mol sama dengan M dikali volume. Setelah mendapatkan molnya yaitu 0,01 mol, kita bisa mendapatkan massa dari amonium asetat, yaitu massa amonium asetat yang telah diperoleh yaitu 0,778 gram. Nah, setelah mendapatkan massa, kita timbang pada neraca analitik sebanyak 0,778 gram amonium asetat,
Kemudian tambahkan beberapa mililiter asam asetat glasial 100% sampai mencapai pH buffer asetat yang diinginkan. Dalam hal ini yaitu 3,6 sampai 5,6, sekitar 3,6 sampai 5,6 dengan menggunakan pH meter. Nah, setelah itu tambahkan aquades sebanyak kurang lebih 100 ml dan diaduk hingga larut. Setelah larut, kita masukkan larutan tersebut ke dalam labu ukur berukuran 200 ml dan tambahkan aquades sampai mencapai tanda batas 200 ml. Berikutnya, soal nomor 2. Berapakah banyaknya etanol yang terdapat dalam 800 ml larutan etanol 30%? Nah, untuk menghitung banyaknya etanol, kita dapat menggunakan rumus persentase volume per volume, yaitu mililiter zat terlarut dibagi mililiter larutan dikali 100%. Nah, diketahui pada soal persentasenya yaitu 30%, kemudian volume larutannya yaitu 800 ml, sehingga kita bisa mendapatkan dan menghitung volume zat terlarut, yaitu 30% dikali 800 ml dibagi 100%, sehingga volume zat terlarutnya adalah 240 ml. Jadi, banyaknya etanol yang terdapat dalam 800 ml larutan etanol 30% itu sebanyak 240 ml. Soal nomor 3 yaitu asam cuka sebanyak 115 ml dilarutkan di dalam 45 ml air. Hitung persentase volume dari larutan asam cuka. Nah, sama seperti tadi, kita gunakan rumus persentase volume per volume, yaitu mililiter zat terlarut dibagi mililiter larutan dikali 100%. Nah, diketahui pada soal volume zat terlarut yaitu asam cuka itu 115 ml dan volume larutannya yaitu asam cuka dicampur dengan air yaitu 115 ml ditambah dengan 45 ml. Kemudian dikali 100% sehingga didapatkan persentase volume dari larutan yaitu 71,875%. Untuk nomor 4, hitung berapa gram kalsium hidroksida atau CaOH2 kali yang terdapat dalam 500 ml larutan 0,2 molar kalsium hidroksida 2 kali. Nah, untuk mencari massa dari kalsium hidroksida, pertama kita harus mencari mol dari kalsium hidroksida 2 kali dengan rumus N sama dengan M dikali V, di mana M merupakan konsentrasi dan V merupakan volume. Jadi, setelah menghitungnya didapatkan hasil bahwa mol dari kalsium hidroksida 2 kali yaitu 0,1 mol. Kemudian, setelah mendapatkan mol, kita bisa menghitung massa dari kalsium hidroksida, yaitu massa kalsium hidroksida 2 kali sama dengan mol kalsium hidroksida 2 kali dikali massa molekul relatif dari kalsium hidroksida. Hingga diperoleh massa dari kalsium hidroksida 2 kali yaitu 7,4 gram. Berikutnya soal nomor 5 yaitu dengan menelaah jurnal yang telah diberikan, tuliskan cara menyiapkan larutan beserta peralatan yang dibutuhkan. Nah, judul jurnal yang saya telah yaitu Green Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles, a Review of the Synthesis Methodology and Mechanism of Formation. Nah, pada jurnal ini, peralatan yang digunakan itu yaitu labu Erlenmeyer, batang pengaduk, gelas kimia, labu ukur, kaca arloji, termometer, pH meter, inkubator, dan juga hot plate. Nah, untuk langkah kerjanya, yaitu yang pertama, pada jurnal ini metode yang digunakan adalah sintesis Sol-Gel menggunakan garam prekursor seng serta reagen kimia untuk mengatur pH larutan dan menghindari pengendapan zinc hidroksida 2 kali. Kemudian dilakukan perlakuan termal di bawah suhu 1000 derajat Celcius agar didapatkan ZnOPS. Kemudian stabilisator kimia yang digunakan yaitu seperti sitrat atau polimer seperti polyethylene glycol, polyvinyl pyrrolidone, dan copolymer blok amfifilic
Kemudian dapat ditambahkan ke dalam sintesis ZNO-NPS untuk mengontrol ukuran partikel nano dan menghindari aglomerasi partikel. Namun, faktor yang diperhatikan dalam sintesis kimia ini adalah konsentrasi bahan kimia yang digunakan dalam proses sintesis itu sangat mempengaruhi ukuran dan bentuk partikelnya. Selain itu di dalam jurnal ini terdapat penelitian tentang sintesis hijau ZNOPS yang ada di dalam ekstrak tumbuhan yang bereaksi dengan garam seng untuk membentuk kompleks dengan logam. Nah, mekanisme yang ditetapkan yaitu terdapat antioksidan yang dapat membentuk oksida seng setelah adanya proses kalsinasi. Kemudian yang keempat, ekstrak tumbuhan dan ZNO-NPS itu diperoleh dengan temperatur yang berbeda. Dianalisis menggunakan VTIR dan menunjukkan pita serapan senyawa bioaktif. Dan yang terakhir, seng oksida yang disintesis pada suhu 100 derajat Celcius itu menunjukkan pita peragangan hidroksil yang dapat dijadikan indikasi pembentukan kompleks selama sintesis. Nah, sekian penjelasan dari saya dan terima kasih. Om Santi 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 Om.